Nama ini pernah menggema di seluruh penjuru Indonesia. Kiai Haji Zainuddin MZ, sosok ulama harismatik yang mampu membuat jutaan orang diam mendengarkan kata demi katanya. Suaranya tegas, penuh wibawa, tapi juga dekat dan membumi. Ia bukan hanya seorang pendakwah, ia adalah fenomena. Zainuddin MZ lahir di Jakarta 2 Maret 1952. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan Betawi yang religius. Ayahnya seorang pegawai sederhana, tapi menanamkan nilai kejujuran dan kerja keras. Sementara ibunya mendidiknya untuk selalu dekat dengan agama. Di usia muda, Zainuddin sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia hafal banyak ayat Al-Quran dan sering jadi juara pidato agama. Bakat berbicara itu seakan memang sudah menjadi anugerah dari Tuhan. Setelah menamatkan sekolah, Zainuddin melanjutkan pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di kampus inilah kemampuan orasinya benar-benar terasa. Ia aktif di organisasi mahasiswa, bahkan sering diundang untuk berceramah di berbagai tempat. Suaranya lantang, gaya bicaranya sistematis, dan humornya segar. Itu membuat dakwahnya berbeda. Ia bisa membuat agama terasa dekat, bukan sesuatu yang menakutkan. Tahun 1980-an, nama Kiai Haji Zainuddin MZ mulai naik daun. Kaset-kaset ceramahnya tersebar di mana-mana, dari kota besar sampai desa terpencil, dari terminal sampai pasar tradisional. Semua mengenal suaranya. Orang menyebutnya Dai Sejuta Umat. Julukan itu bukan tanpa alasan. Di setiap ceramah, puluhan ribu orang hadir. Ia bukan hanya berdakwah, tapi juga menginspirasi. Bahasanya lugas, menyentuh, dan sering diselingi canda yang cerdas. Namun perjalanan dakwahnya tak hanya berhenti di mimbar. Zainuddin MZ juga sempat terjun ke dunia politik. Ia melihat bahwa memperjuangkan nilai-nilai Islam tak cukup hanya lewat ceramah. Maka pada tahun 1990-an, ia bergabung dengan PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan, ia pernah mendirikan Partai Bintang Reformasi, PBR, sebagai wadah politik baru bagi umat. Meski akhirnya politik tidak semulus yang dibayangkan, Zainuddin MZ tetap dikenal sebagai tokoh yang bersih dan dihormati, baik oleh kawan maupun lawan politiknya. Gelaran bulan kemarin dalam pengembangan demokrasi kita harus jadi pelajaran betapa kita harus menghormati perbedaan. Jangan beda dianggap musuh. Kalau beda dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Kalau beda dianggap musuh, kapan kita mau berdemokrasi? Ayo rakyat, kita dewasa. Jangan terjebak fanatisme sempit. Saudara senang Zainuddin, boleh. Fanatik sama Zainuddin, jangan. Kalau buat Pak Zainuddin, benar atau salah, saya bela dengan darah saya. Goblok. Zainuddin punya gaya khas dalam berdakwah. Ia tidak pernah menggurui. Ia berbicara seperti seorang sahabat, lembut tapi tegas. Ia bisa menegur dengan lucu, mengingatkan dengan hangat. Kata-katanya sering mengandung pesan moral yang dalam, bahwa agama itu bukan sekadar ritual, tetapi juga akhlak, tanggung jawab, dan cinta sesama. Pada 5 Juli 2011, Indonesia kehilangan salah satu ulama terbaiknya. Kiai Haji Zainuddin MZ wafat di usia 59 tahun karena serangan jantung. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam,
Namun, jejak suaranya masih hidup. Di radio, di YouTube, bahkan di hati jutaan umat yang pernah mendengarnya. Lebih dari 1 dekade sejak wafatnya, nama Zainuddin MZ tetap menjadi simbol dakwah yang membumi. Ia membuktikan bahwa kebenaran bisa disampaikan dengan kelembutan dan bahwa ilmu tidak harus kaku untuk bisa menyentuh hati. Dai sejuta umat itu telah pergi, tapi suaranya akan terus menggaung, mengingatkan kita bahwa dakwah sejati bukan tentang siapa yang paling pandai berbicara, melainkan siapa yang paling tulus menyampaikan kebenaran. Kiai Haji Zainuddin MZ, ulama yang mengajarkan kita arti kesederhanaan, kebijaksanaan, dan keikhlasan dalam berdakwah. Terima kasih telah menjadi penerang di masa gelap dan suara di tengah kebisuan.